Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat iklan dengan memahami bagian-bagian iklan. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Sebelum kalian membuat iklan atau mencoba membuat iklan, kalian perlu memahami dulu apa saja bagian-bagian dari sebuah iklan atau apa saja unsur-unsur dari sebuah iklan. Unsur-unsur di sini berbeda dengan unsur-unsur yang kemarin kita bahas ya. Artinya lebih ke bagian-bagian, hal yang harus ada. Nah, di antaranya yang pertama adalah nama produk. Ketika kalian membuat iklan, nah kalian perlu untuk mencantumkan nama produk supaya nanti yang melihatnya bisa mengenal produk yang kalian iklankan. Seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ada nama produknya, maka nanti bingung ya. Kayak pernah lihat tapi apa gitu ya nama produknya. Jadi pastikan nama produknya itu ada dalam iklan yang kalian buat. Nah, selain nama produk, perlu juga menampilkan gambar yang menarik. Nah, sebenarnya bukan hanya gambar ya, tapi penampilan visual. Gambar yang menarik, lalu tata letak begitu ya, tata letak judul, lalu gambar, lalu apa begitu ya, lalu bisa jadi jenis huruf yang dipakai begitu ya, mungkin ada yang melingkar-lingkar begitu ya, atau bentuk-bentuknya yang unik. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menambah daya tarik dari iklan kalian. Jadi tidak hanya berfokus pada gambar saja ya. Gambar sebenarnya penting supaya audiensnya atau pembaca yang nanti akan melihat iklan kalian ini bisa mengenal produk kalian. Oh, seperti ini ternyata bentuknya begitu ya. Tapi selain gambar, ada hal lain juga yang mendukung menariknya sebuah iklan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, tata letak, jenis hurufnya, atau mungkin kalau kalian mau pakai warna begitu ya, itu lebih menarik dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kalimat yang menarik. Nah, jadi setelah nanti pembacanya tertarik untuk melihat iklan kalian, kan pasti akan membaca tulisan yang ada di iklan kalian ya. Nah, kalau iklannya memiliki kalimat yang menarik, nah bisa jadi nanti pembacanya atau audiensnya yang melihat iklan kalian ini akan tertarik juga membeli produk kalian ya, baik itu barang ataupun jasa. Jadi kalimat yang menarik ini juga penting. Lalu yang selanjutnya adalah keunggulan produk. Nah, keunggulan produk ini biasanya diungkapkan menggunakan kalimat yang menarik ya, menggunakan bahasa-bahasa iklan. Nah, kenapa keunggulan produk ini penting untuk disertakan? Supaya pembelinya nanti atau yang melihat iklan kalian ini menjadi yakin untuk benar-benar membeli begitu ya. Kalau kalian lihat ya di iklan-iklan, contohnya iklan-iklan barang elektronik, handphone atau televisi begitu ya, atau kulkas, itu kan biasanya disertakan ini ya, keunggulannya ya, atau apa yang menarik dari barang tersebut. Misalnya kameranya resolusinya tinggi misalnya, atau kulkasnya pintunya ada 3, atau TV-nya berapa inch begitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu yang menjadi keunggulan produk yang diiklankan. Apa yang membedakan produk itu dengan produk lainnya? Jadi nanti orang yang melihat itu jadi semakin yakin ya bahwa barang yang diiklankan itu ternyata barang dengan kualitas yang baik begitu. Atau contoh lainnya misalnya kayak di makanan, kalau iklan makanan kan beragam ya. Misalnya memiliki gizi yang tinggi atau rasa yang nikmat begitu ya. Lalu kalau di jasa, produk jasa, misalnya pelayanan yang baik begitu ya, atau bonus juga itu termasuk keunggulan ya. Dan banyak lagi yang bisa kalian pakai untuk menunjukkan keunggulan dari produk kalian. Lalu yang selanjutnya adalah harga. Nah, kalau ini sebenarnya tidak semua iklan ini mencantumkan ya, karena ada beberapa iklan
ini produknya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi mereka juga sudah tahu kisaran harganya ya. Nah, kecuali kalau barangnya ini baru atau ada barang lama yang mengalami perubahan harga. Misalnya harganya jadi lebih tinggi tapi produknya jadi lebih banyak misalnya, itu biasanya harganya pasti dicantumkan. Tapi seperti yang tadi Bapak bilang ya, ada yang mencantumkan, ada yang tidak mencantumkan. Nah, ketika kalian membuat iklan, kalau kalian ingin mencantumkan, itu boleh ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Lalu nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini juga tidak semua iklan mencantumkan ya. Karena biasanya iklan-iklan yang menawarkan produk yang bisa ditemukan di berbagai tempat, itu biasanya tidak mencantumkan nomor telepon. Biasanya yang mencantumkan nomor telepon itu iklan yang membutuhkan pemesanan terlebih dahulu. Misalnya kalau kalian kenal istilahnya pre-order ya, PO begitu kan. Nah, itu kan berarti kan barangnya harus disiapkan dulu sebelum dibeli. Nah, maka harus dihubungi dulu pembelinya. Atau misalnya penjualan barang-barang yang memang butuh ini ya, negosiasi terlebih dahulu. Nah, ini perlu mencantumkan nomor yang bisa dihubungi. Tapi kalau misalnya barang yang ditawarkan, misalnya seperti permen atau makanan ringan atau barang-barang yang bisa kita temukan di sekitar kita, di warung, di minimarket atau semacamnya, ini biasanya tidak mencantumkan nomor iklan. Kenapa? Karena mudah untuk didapatkan. Jadi tidak perlu tidak perlu telepon dulu ya, atau tidak perlu menghubungi dulu ya. Tinggal datang saja ke warung, lalu kita bisa mendapatkan barang tersebut. Jasa juga termasuk iklan yang membutuhkan nomor telepon. Karena kan kita tidak sedikit ya jasa yang bisa langsung dipakai ketika kita butuh. Biasanya kan harus janjian dulu ya. Misalnya saya butuh jasa pijat refleksi untuk hari ini misalnya. Maka harus telepon dulu kan, apakah jasanya tersedia atau tidak. Seperti itu. Atau seperti misalnya janjian dengan dokter kan, itu kan harus ditelepon dulu ya. Nah, seperti itu. Kalau iklan jasa mungkin mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu yang terakhir adalah alamat pengiklan. Ini juga tidak semua iklan mencantumkan. Ada yang mencantumkan, ada yang tidak. Karena biasanya alamat pengiklan atau alamat yang membuat iklan ini sudah diwakilkan menggunakan logo dari pengiklannya ya. Misalnya kalau misalnya pengiklan perusahaan, biasanya mereka cukup mencantumkan logo sehingga orang-orang yang melihatnya tahu, oh ternyata yang membuat produknya adalah perusahaan ini misalnya. Ya sebenarnya bisa juga dicantumkan di bagian-bagian tertentu dari iklan ya. Tapi sebenarnya tidak terlalu krusial, tidak terlalu dibutuhkan. Kalaupun memang dibutuhkan, kalian bisa cantumkan di bagian yang tidak terlalu menutupi gitu ya, tidak terlalu mencolok. Misalnya di bagian bawah, misalnya dibuat di Serang misalnya, atau dibuat di mana seperti itu. Itu tadi penjelasan mengenai hal-hal yang harus kalian perhatikan saat membuat sebuah iklan. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan mengenai latihan hari ini. Seperti yang kalian lihat di instruksi latihan hari ini adalah membuat iklan berdasarkan situasi yang sudah Bapak berikan. Nah, jadi kalian bebas membuat iklannya seperti apa, dengan catatan iklannya harus sesuai dengan situasi yang sudah dibuat. Jadi jangan melenceng ya. Kalau misalnya kalian mau kreasikan, Pak, boleh nggak pakai warna? Silahkan. Atau Pak, boleh nggak bikinnya di kertas begitu ya? Silahkan. Yang penting kalian buatnya sesuai dengan situasi yang sudah ditentukan.
Kalau tidak ada kertas HVS, boleh gunakan kertas buku tulis biasa ya. Kalian tinggal sesuaikan saja. Atau kalau ada yang mau mengkreasikan, silahkan, tidak dilarang ya. Jadi nanti Bapak harap kalian buatnya sesuai dengan apa yang tadi Bapak ajarkan. Tadi ya, hal-hal yang harus diperhatikan juga sesuai dengan situasi yang dijelaskan dalam instruksi latihan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sebenarnya kita sudah pernah belajar ini ya, sudah pernah membuat iklan seperti ini. Jadi Bapak yakin kalian bisa membuat latihan hari ini itu lebih baik daripada latihan yang sebelumnya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan lupa latihannya dikerjakan, karena ini termasuk latihan keterampilan atau praktik ya. Jadi kalau tidak mengerjakan nanti nilainya akan kosong. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.